Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Safalia dengan NIM 22740011640 dari Fakultas Hukum semester 5A. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya angkat, yaitu rahasia bank. Memasuki latar belakang. Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Bank berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang, dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga dan jasa. Berkaitan dengan ranah perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank masih berada dalam perdebatan. Menjaga informasi mengenai nasabah bank adalah sebuah tuntutan kewajiban bagi setiap bank. Sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank perlu dilonggarkan demi proses menegakkan hukum yang lebih baik untuk kepentingan banyak orang. Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam pasal 40 sampai dengan 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian rahasia bank. Rahasia bank merupakan salah satu bentuk atau wujud perlindungan hukum oleh pihak bank. Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 36 dan Pasal 37, yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan. Sifat rahasia bank. Mengenai sifat rahasia bank ada dua teori, yaitu absolute teori atau mutlak dan relatif teori atau relatif. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank. Terdapat 5 alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya. Yang pertama, personal privacy. Yang kedua, hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan. Dan yang kelima, karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga. Usaha bank dalam menjaga rahasia bank. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut, maka pengawasan bank secara umum dalam dunia perbankan menggunakan istilah asas kehati-hatian, sehingga muncullah istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian. Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank pada awalnya adalah yang pertama, asas perbankan yang sehat, yang kedua, asas perkreditan yang sehat. Kedua asas tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Sanksi pelanggaran bank. Sanksi pidana ditentukan oleh pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ciri khas sanksi pidana terhadap pelanggar. Yang pertama, terhadap ancaman hukum minimal di samping ancaman hukum maksimal. Yang kedua, antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dan yang ketiga, tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda. Gugurnya rahasia bank. Yang pertama, untuk kepentingan perpajakan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan. Yang kedua, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim. Yang keempat, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Masuk pada kesimpulan.
Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam membahas hukum perbankan. Itulah beberapa pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai rahasia bank. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.